Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, di Minggu Advent keempat kita diajak untuk merenungkan kembali Maria dan Elisabet yang mempunyai peran penting di dalam persiapan kedatangan Tuhan sebelum hari raya Natal. Maria sungguh menjadi pribadi yang istimewa di mata Tuhan, menjadi pusat dari karya keselamatan. Ketika ia mendapat sebuah kepastian akan mengandung dari kuasa Roh Kudus, ia segera bergegas menuju ke pegunungan, menuju ke rumah Zakaria, suami Elisabet. Dan saat itu Elisabet di usia yang sudah tua sedang mengandung Yohanes. Perjumpaan Maria dengan keluarga Zakaria, terlebih berjumpa dengan Elisabet, membawa sukacita. Ketika Maria memberi salam, anak yang ada di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Ada sukacita, sehingga Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Saudara sekalian yang terkasih, dari sini kita diajak untuk merasakan sukacita yang terjadi ketika Maria dan Elisabet bertemu. Yang luar biasa itu, Maria ini bergegas ke pegunungan dengan hati yang penuh dengan semangat. Persiapan Natal bagi Maria itu sungguh-sungguh dihayati dengan penuh semangat. Bergegas, tandanya ia semangat, tidak loyo, tidak lemah gemulai, tidak mager istilah anak sekarang ya, malas gerak gitu ya. Pokoknya di tempat pembaringan, malas-malasan, pegang HP, ya, lihat-lihat apa yang disuka gitu ya, mager. Gitu ya. Tetapi Maria menunjukkan sebuah semangat yang luar biasa. Dia bergegas di tempat yang lebih tinggi, ke pegunungan. Tentu itu tempat yang tidak enak ya, semangat naik ke pegunungan, tempat yang harus perlu perjuangan, perlu tenaga, perlu semangat, perlu niat yang kuat ya, seperti itu. Maka ketika kita merenungkan hal ini, ya kita bisa juga belajar dari Maria. Punya tanggung jawab kepada Tuhan itu ternyata pribadi yang semangat, ya, mau bergerak, membawa berita sukacita kepada keluarga yang lain, kepada Elisabet. Perjumpaan dua ibu yang calon ibu yang sungguh-sungguh membawa kegembiraan, membawa sukacita, berjumpa dengan teman, berjumpa dengan anggota keluarga, berjumpa dengan mereka yang lebih usianya lebih tua, dia membawa sukacita. Nanti pasti banyak yang mudik ya, karena Natal itu banyak liburan. Ya, hari libur, anak-anak diajak mudik ke rumah orang tuanya, opa omanya, kakek neneknya yang masih punya keluarga lebih tua ya. Diajak membawa sukacita, ya, membawa berkat, membawa kasih, membawa kegembiraan. Perjumpaan-perjumpaan seperti ini sungguh-sungguh harus dihadirkan oleh mereka yang merayakan kedatangan Tuhan. Dan kita semua yang ada di paroki ini, sadar atau tidak, atau mungkin juga di saat-saat hari penting kita diingatkan, mari kita menanamkan semangat hidup, membawa sukacita, saling berbagi, kasih satu sama lain. Ya. Semuanya ikut
mempersiapkan dengan baik supaya nanti Natal ini sungguh-sungguh membawa berkat sukacita. Bahkan ada yang membangun niat resolusi apa yang ingin kita buat di Natal ini. Sungguh itu ada di antara kita ini, bertaburan niat-niat, harapan-harapan ya, yang baik yang ingin dihayati selama masa Advent, selama mempersiapkan hari raya Natal. Minggu-minggu ini di paroki itu penuh dengan kegiatan umat dari berbagai wilayah, lingkungan, bersih-bersih gereja. Katanya nginem katanya. Ya, yang biasa di rumah dilayani, di sini nyapu seperti Mbak Inem gitu katanya gitu. Nginem nyapu di selokan, di halaman, pintu jendela gereja, ngepel toilet, dan seterusnya. Mereka itu sambil bergurau membawa sukacita yang tidak terbiasa dilakukan, tetapi hal-hal yang kecil sederhana ini dilakukan. Persembahan-persembahan kasih dibungkus, didistribusikan antara yang memberi kasih dan yang menerima kasih, ya, dan yang melayani, semuanya membawa sukacita. Saudara sekalian, itulah keindahan hidup ketika kita menghayati semangat yang kita renungkan dalam sabda Tuhan hari ini. Maria membawa sukacita, Elizabeth membawa sukacita, dan itu terjadi. Tidak hanya antar umat kita, bahkan saudara-saudari kita yang berbeda keyakinan pun, yang kecil-kecil, mendapat perhatian, membawa sukacita. Apakah semuanya itu karena dipaksa? Saya yakin tidak. Semua karena kita terpanggil dengan tulus, apa yang kita imani sungguh-sungguh menghadirkan semangat kasih yang harus kita hayati. Dan kasih itu ternyata bukan sebuah pengorbanan diri kita yang seolah-olah kita menjadi seorang yang hebat, pahlawan untuk berbuat kasih, berkorban, memberi yang apa yang kita punya. Ternyata bukan itu dasar utamanya. Dasar utamanya karena kita diajak untuk meneladan Yesus sendiri. Dalam bacaan kedua tadi, surat kepada orang Ibrani, bagaimana kita diajak untuk meneladan Yesus yang sungguh-sungguh membawa sukacita hidup kepada semua orang, mempersembahkan hidupnya. Dia mengatakan, aku melakukan ini karena ingin melakukan kehendak Bapakku. Yesus ingin melakukan kehendak yang mengutusnya. Dengan kata lain, Yesus ingin melakukan firman Allah. Sabda yang ia hidupi, sabda yang ia hayati. Dan itulah yang terjadi di dalam perayaan Advent, perayaan Natal. Kita ingin bahwa hidup kita itu sumbernya melakukan kehendak Bapa, melakukan sabda Tuhan, menjadi pelaksana-pelaksana firman Allah. Kurban dan persembahan menjadi hilang, tidak penting lagi, tetapi pelaku firman Tuhan itu yang lebih utama. Maka ketika saya mendengarkan, kadang-kadang ada umat yang galau gara-gara ramalan orang, ramalan wartawan, ramalan bintang, ramalan mimpi, ramalan primbon. Kadang-kadang itu ya galau. Saya mimpi gini, berarti saya akan menderita hari ini, Romo. Kata siapa? Kata primbon, kata orang pintar. Kok kita terumbang-ambing dengan kata-kata yang dibuat oleh manusia? Saya selalu mengatakan, jangan takut, karena tidak ada mimpi buruk, yang ada adalah mimpi baik. Loh, kok bisa, Romo? Iya, karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, akhirnya semua pengalaman hidupnya menjadi baik. Menjadi baik.
tidak ada mimpi buruk, tidak ada ramalan buruk, tidak ada nasib buruk. Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan sabda Tuhan, firman Tuhan, teladan Yesus itu menjadi pedoman hidup kita. Mimpinya boleh buruk, tapi aksinya, tindakannya, ya, perbuatannya, sumbernya adalah sabda Tuhan. Semua menjadi baik, menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi sumber kegembiraan, membawa persaudaraan yang sejati. Maka saudara sekalian yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberikan sebuah persiapan yang istimewa bagi kita supaya kita mampu merayakan Natal nanti dengan hati gembira, dengan hati penuh syukur dan penuh dengan sukacita. Maka marilah kita jadikan keteladanan Bunda Maria menjadi pribadi pelaku sabda Tuhan, menerima Yesus Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan selama hidupnya membawa kasih itu dihadirkan di dalam perjalanan hidupnya. Kemanapun Bunda Maria itu melaksanakan kehendak Tuhan, maka disitulah sebenarnya sumber sukacita sejati. Dengan demikian Bapak Ibu, jangan pernah takut menghadapi apapun, jangan pernah terombang-ambing dengan kata orang, jangan pernah terlena dengan tafsiran-tafsiran nasib manusia, tetapi bersama Tuhan, bersama Bunda Maria, jadilah pribadi pelaku-pelaku hidup yang selaras dengan sabdanya, dengan teladan Yesus, dengan teladan Bunda Maria. Tuhan memberkati.